Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Alvin Slamuddin, NIM 53. Saya Aldi Gustaf Pratama, NIM 34. Saya Bina Anugrah, NIM 38. Dan saya Ahmad Kurniawan Subarka, NIM 68. Yang pertama yakni membahas tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh teman kami Aldi Gustaf Pratama. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian pengembangan sumber daya manusia terbagi dua, makro dan mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengertian lain dari pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah upaya memberikan nilai tambah dan dalam arti ekonomi dan insani sehingga dapat mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara terpadu untuk mencapai kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Di bawah ini menurut Sugijo Noto Atmojo, tujuan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tujuan masyarakat atau society objective. Tujuan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan serta tantangan yang timbul dalam masyarakat. Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, suatu organisasi memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia agar tidak memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan organisasi atau organization objective diorientasikan untuk mengenal bahwa sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pendaya gunaan organisasi secara keseluruhan. Karena manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, unit atau bagian manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain di organisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan personel objektif. Tujuan ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau satu elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Tujuan pribadi atau personal haruslah terpenuhi. Hal itu sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan itu. Sebenarnya menurut Sugijo Noto Atmojo ini ada 4, di PPT kurang 1. Selanjutnya itu tujuan fungsi atau fungsional objektif, diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar sumber daya manusia dalam tiap bagian tersebut melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain, bahwa setiap elemen sumber daya manusia dalam organisasi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Pengembangan sumber daya manusia yang diawali dan diakhiri dengan pelatihan, namun mengabaikan kesiapan individu untuk melaksanakannya.
dan mengabaikan kepentingan aktivitas follow up cenderung untuk tidak berdampak dalam praktik-praktik dakwah. Oleh karena itu sangat penting memperhatikan dalam pelatihan dakwah tidak hanya sebatas pelatihan saja, namun pelatihan tersebut diikuti dengan aktivitas-aktivitas berkelanjutan. Sebagai contoh dengan senantiasa memberikan bagaimana para dai dalam menerapkan cara-cara baru yang lebih inovatif yang diperoleh dalam pelatihan. Jika terdapat keliruan, maka perlu untuk diluruskan. Nah, selanjutnya ini ada program pengembangan itu meliputi 5 fase menurut Freewood. Yang pertama, readiness atau kesiapan, planning, perencanaan, training, pelatihan, implementation, pelaksanaan, dan yang terakhir ini maintenance, pemeliharaan. Selanjutnya yakni ciri-ciri dai yang profesional. Pertama, yakni memiliki suatu keahlian khusus. Seperti yang diketahui bahwasannya dai-dai yang ada itu bukan sembarang orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Kemudian yang kedua yakni merupakan suatu panggilan khusus, di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridho Allah, untuk menggapai ridho Allah, bukan karena harta, tahta, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni memiliki teori-teori yang bagus secara universal. Seorang dai diharuskan memiliki materi, memiliki teori-teori yang dikuasainya untuk bisa disampaikan kepada para audiens. Tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Yang ketiga, maksud saya yang keempat yakni mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, dilengkapi dengan kecakapan yang diagnostik dan kompetensi yang aplikatif. Maksudnya di sini para pendai bukan hanya pintar menyampaikan saja, akan tetapi di sini para dai wajib untuk dapat mengaplikasikan dari apa yang telah disampaikannya. Kemudian selanjutnya ini ada tambahan lagi yakni memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Maksudnya di sini para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Jadi dia harus menentukan mana sih tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Yang paling terakhir yakni harus memiliki organisasi profesi yang sangat kuat. Di sini para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pendai lain, misal organisasi atau lembaga dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.